prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 ini tentu didasari pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam pasal 19 ayat 2 disampaikan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Inilah salah satu rujukan yang menjadi dasar kebijakan kenapa sampai ada prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 ini. Rujukan yang kedua adalah PP nomor 22 tahun 2015, di mana dalam pasal 21 ayat 1, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa Permendes kita tahun ini yang akan dijadikan acuan dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 nanti, alhamdulillah telah diundangkan tanggal 24 Agustus yang lalu. Ini berarti bahwa kita dalam amanah PP nomor 22 ini, pasal 21 ayat 1, kita lebih awal 4 bulan plus 6 hari dari tenggang minimal 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Tentu kami mengucapkan terima kasih kenapa ini bisa cepat, karena semua stakeholder, semua unit kerja terkait, eselon 1, eselon 2, banyak memberikan bantuan dan masukan kepada tim sehingga ini bisa tepat waktu dan bahkan lebih awal dari yang kita rencanakan. Rujukan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1 huruf I, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, refocusing, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Bapak dan Ibu sekalian, ini 3 yang menjadi dasar kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Kemudian selanjutnya sistematika batang tubuh. Permendes kita ini terdiri atas 7 bab. Kemudian dalam bab-bab tersebut uraiannya pada pasal 1 sampai dengan 4 itu memuat ketentuan umum. Pasal 5 sampai dengan pasal 6 prioritas penggunaan dana desa. Pasal 7 sampai dengan 11 penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pasal 12 sampai dengan 14 publikasi dan pelaporan. Kemudian pasal 15 memuat pembinaan. Pasal 16 dan 17 ketentuan lain-lain. Dan di pasal 18 ketentuan penutup. Sistem yang ketiganya adalah Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2022 pada bab 1 pendahuluan, bab 2 penetapan prioritas penggunaan dana desa, bab 3 penetapan prioritas penggunaan dana desa, bab 4 publikasi dan pelaporan, bab 5 pembinaan. Kita masuk kepada bab 1 terkait pendahuluan. Bab 1 ini memuat tujuan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan nasional, stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Kemudian memberikan acuan pula kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dalam hal pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa.
memberikan acuan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan pemerintah desa dalam hal memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa. Kemudian acuan kepada pemerintah desa tentu lebih spesifik dalam hal menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Olehnya itu sangat diharapkan dengan lebih awalnya terbit Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 ini, pemerintah desa tentu lebih awal menetapkan prioritas penggunaan dana desanya dalam hal kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Jadi kita berharap ini sudah bisa menjadi rujukan teman-teman di 74.961 desa kita di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 tidak banyak berbeda dibanding dengan prinsip penetapan di tahun 2021. Pertama adalah dari sisi kemanusiaan. Dana desa ini tentunya mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan yang ada di desa-desa kita. Contohnya di masa pandemi COVID-19 ini, banyak warga desa yang tadinya bekerja, kemudian kehilangan lapangan kerja, kemudian dia menjadi penganggur, lalu dia kemudian mendapatkan dana BLT. Inilah salah satu contoh sisi kemanusiaan dana desa diperuntukkan untuk masyarakat. Terus yang kedua, prinsip keadilan, bahwa dana desa tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang, oleh tim ses kepala desa saja, tetapi dana desa harus dimanfaatkan untuk seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, seluruh masyarakat desa. Lalu yang ketiga adalah prinsip kebinekaan. Dana desa tidak boleh misalnya dinikmati atas pertimbangan suku, atas pertimbangan agama tertentu, ras, dan antar golongan. Tetapi siapapun warga desa yang memenuhi syarat, contohnya dalam hal penerimaan BLT, maka mereka berhak dengan tidak melihat apa latar belakang agama, suku, dan rasnya. Yang keempat, prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa ini adalah keseimbangan alam. Dana desa boleh untuk desa wisata, tetapi tidak boleh dengan desa wisata itu lalu kemudian ada alam yang dirusak. Tidak boleh dengan desa wisata itu lalu kemudian alam yang tadinya sudah indah kemudian diperbaharui lalu itu rusak dan tidak bisa dinikmati secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima adalah kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa. Bahwa dana desa boleh dipakai dan bisa dipakai untuk menunjang program-program strategis nasional yang tentunya pemanfaatan dana desanya berdasarkan atau berbasis kewenangan desa. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin selanjutnya saya menyampaikan prioritas penggunaan dana desa pada bab kedua. Bab 2 ini prioritas penggunaan dana desa ada 3 prioritas dan sekali lagi kalau kita buka Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 ini tidak banyak beda, mirip-mirip, penekanannya hanya pada prioritas ketiga yang itu pun hampir sama sebenarnya. Prioritas pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kita tahu sampai dengan sekarang kita masih dilanda pandemi COVID-19. Kita belum bisa memprediksi sampai kapan COVID-19 ada di negara kita. Yang jelas, walaupun misalnya COVID-19 ini segera pergi dari Indonesia, tetapi upaya-upaya pemulihan ekonomi masih tetap kita lakukan. Makanya pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa menjadi prioritas pertama
dalam penggunaan dana desa tahun 2022. Yang kedua, program penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Jadi ini lebih tegas, mitigasi dan penanganan bencana alamnya dan juga bencana non-alam. Kalau pandemi COVID-19 ini masuk pada prioritas ketiga, yaitu bencana non-alam. Tapi tentu yang kita lakukan adalah sesuai kewenangan desa. Pada slide berikutnya adalah penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini prioritas pertama tadi. Apa-apa saja yang dilakukan untuk penggunaan dana desa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu. Pertama adalah penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Ini sesuai dengan SDGs yang menjadi program Kementerian Desa dalam beberapa waktu terakhir ini. Kemudian yang kedua, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, BUMDesma, untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Kemudian item ketiga dari prioritas pertama ini adalah pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesma untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Yang kedua, prioritas kedua adalah penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. Apa-apa saja, item-item kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk menunjang prioritas kedua ini. Pertama adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Kemudian yang kedua adalah pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Kemudian yang ketiga, pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat sejahtera. Kemudian yang keempat, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Ini tadi dipertegas dalam Panja DPR RI bersama pemerintah. Alhamdulillah kita tadi walaupun dipertegas bahwa penguatan ketahanan pangan ini dana desa harus diarahkan ke sana, alhamdulillah kita sudah punya payungnya karena sejak 24 Agustus yang lalu sudah ditetapkan Permendes kita yang antara lain prioritasnya di prioritas kedua ini salah satu poinnya adalah penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Kemudian poin yang kelima adalah pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Sebenarnya kenapa sampai ini kita masukkan dalam prioritas ketiga dari Permendes nomor 7 tahun 2021 ini adalah banyaknya masukan-masukan dari pemerintah daerah, banyaknya masukan-masukan dari pemerintah desa, terutama daerah-daerah dan desa-desa yang terdampak bencana alam yang akhir-akhir ini di beberapa titik telah dilanda oleh bencana tersebut. Sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kita, kami tim, dan juga tentunya atas restu dan arahan pimpinan, sehingga ini dimasukkan dalam salah satu prioritas. Apa saja yang dilakukan untuk penggunaan dana desa mitigasi bencana alam dan non-alam ini? Pertama adalah mitigasi dan penanganan bencana alam. Kemudian yang kedua, mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Yang ketiga, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT dana desa, bantuan langsung tunai dana desa. Bapak dan Ibu, kita masuk pada bab ketiga, penetapan prioritas penggunaan dana desa.
Yang pertama bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa itu dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa penyusunan RKP desa. Kemudian jadi tidak boleh tidak melalui musyawarah desa. Karena musyawarah desa ini adalah forum tertinggi di desa yang menyerap aspirasi dan menyerap masukan-masukan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di desa-desa kita. Yang kedua, mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dengan pola pada karya tunai desa dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Kenapa sampai padat karya tunai? Kenapa sampai swakelola ini diarahkan untuk pengelolaan dana desa? Karena kita harapkan material yang dipakai untuk membangun dalam kegiatan swakelola dan PKTD ini adalah material-material yang bersumber di desa itu sendiri, minimal desa tetangga. Yang kedua, kita harapkan bahwa dengan pola swakelola dan padat karya ini diharapkan tenaga kerja yang dipakai untuk membangun desa adalah seluruhnya tenaga kerja dari masyarakat desa itu sendiri. Kemudian yang keempat, pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja sekurang-kurangnya 50% dari biaya kegiatan PKTD. Kalau mau jujur menyampaikan, angka 50% ini sebenarnya sudah banyak mendapatkan masukan agar upah ini lebih rendah dari 50%. Tetapi kita mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa upah itu toh adalah untuk kembali kepada masyarakat dan masyarakat yang kerja itu adalah masyarakat kurang mampu. Jadi uangnya dikembalikan kepada masyarakat lebih banyak dinikmati terutama masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang bekerja untuk kegiatan-kegiatan PKTD di desa. Kemudian yang kelima, dana desa untuk pengembangan kapasitas masyarakat melalui swakelola oleh desa atau badan kerjasama antar desa. Bapak dan Ibu sekalian, prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari RKP desa. Ini harus menjadi catatan kita. Yang kedua, bahwa prioritas penggunaan dana desa ini disusun berdasarkan pertama adalah hasil pendataan SJDIS desa oleh desa yang dimasukkan dalam SID. Dalam hal SID belum siap, belum bisa dimanfaatkan secara optimal, mungkin karena dalam proses transisi, misalnya, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh desa. Data yang disediakan oleh kementerian dan aspirasi masyarakat desa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam menyusun APB desa. Bapak dan Ibu, pada slide berikutnya ada partisipasi masyarakat. Bahwa apapun yang dimusyawarahkan di desa tentunya itu adalah partisipasi dan pemikiran-pemikiran masyarakat. Kenapa partisipasi masyarakat ini dianggap penting? Karena keterlibatan aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa, semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka kualitas musyawarah itu semakin bagus. Musyawarah desa seperti yang berulang kali Gus Menteri sampaikan, dikatakan berkualitas manakala keterlibatan, keterwakilan komponen-komponen yang ada di desa-desa ikut serta dalam musyawarah-musyawarah tersebut. Kemudian dalam partisipasi tersebut menyampaikan usulan program dan kegiatan. Kemudian memastikan penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APB desa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat juga wajib ikut serta dan sangat tepat kalau ikut mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa.
Selanjutnya, pada bab 4, publikasi dan pelaporan. Pemerintah desa wajib mempublikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa. Jadi pemerintah desa tidak boleh diam-diam untuk apa dana desa itu dipakai di desanya, tetapi dia wajib untuk mempublish, dia wajib untuk mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut. Yang terdiri atas pertama adalah hasil musyawarah desa itu sendiri, kemudian data desa, potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, sumber daya pembangunan, dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APB desa. Ini wajib dipublish oleh pemerintah desa. Kemudian publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Tidak boleh di ruang-ruang tertutup, misalnya di ruang kerja kepala desa, tetapi sekali lagi di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat bisa membaca, masyarakat bisa memberikan masukan, masyarakat bisa memberikan kritikan. Nah, dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di ruang publik, maka BPD, Badan Permusyawaratan Desa, menyampaikan teguran lisan dan atau teguran tertulis kepada pemerintah desa. Kemudian, kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Tentu laporan ini dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan SID, Sistem Informasi Desa. Kemudian penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 bulan setelah RKP desa ditetapkan. Kita masuk pada bab kelima, yaitu pembinaan. Dalam hal pembinaan, Menteri tentunya punya kewenangan untuk melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pembinaan melalui pemantauan, melalui evaluasi, prioritas penggunaan dana desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian gubernur dan bupati wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara berjenjang. Tentu ini dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah, misalnya oleh gubernur kepada dinas PMD atau dinas permades atau dengan nomenklatur lain di level provinsi. Sedangkan untuk bupati atau wali kota, kenapa ada wali kota? Karena beberapa wali kota juga memiliki desa tentunya. Nah, bupati atau wali kota misalnya pelimpahan ini kepada dinas PMD atau dengan nomenklatur lain di daerah tersebut atau kepada camat. Kemudian pembinaan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lain-lain dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola keuangan dilaksanakan, pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Bapak dan Ibu sekalian, berikut kami sampaikan pula contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Untuk penanggulangan kemiskinan misalnya, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial. Bagaimana wujudnya? Berupa apa dia? Ini bisa berupa bantuan langsung tunai, dana desa, BLTDD, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel, dan lain-lain. Untuk penanggulangan kemiskinan lain, bisa dalam bentuk kegiatan peningkatan pendapatan.
Apa yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan ini? Antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan pekerjaan atau padat karya tunai desa, PKTD, terus kegiatan lainnya adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan atau mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa. Apa-apa saja yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini? Bisa untuk menunjang, mengembangkan, membangun posyandu, pos kesehatan desa, poskesdes, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, bisa berbentuk jalan desa, jalan usaha tani, untuk menunjang hasil-hasil pertanian, kemudian jembatan sesuai dengan kewenangan desa. Bapak dan Ibu, contoh lain untuk prioritas penggunaan dana desa ini, pembentukan pengembangan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, BUMDesma untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata. Kegiatan-kegiatannya antara lain pendirian BUMDes atau BUMDesma. Yang kedua, penyertaan modal BUMDes, BUMDesma. Ketiga, penguatan permodalan BUMDes, BUMDesma. Keempat, pengembangan usaha badan usaha milik desa atau BUMDesma yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan. Ini bisa terkait dengan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air bersih, air minum, pariwisata desa, bisa pengelolaan ikan, pengasapan, penggaraman, perebusan, apalagi ini, pengelolaan wisata hutan mangrove, bisa berbentuk pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai, pelatihan pembenihan. Ini beberapa contoh yang kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian contoh-contoh lain, misalnya dalam hal pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, di bidang pertanian, perkebunan, peternakan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan, pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial, dan seterusnya. Untuk contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, pemetaan desa tentu dengan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan stunting di desa, pengembangan desa inklusif, sementara untuk kegiatan-kegiatan penguatan ketahanan pangan nabati hewani, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, lumbung pangan, pengolahan pasca panen, dan penguatan ketahanan pangan lainnya. Tentu semuanya sesuai dengan kewenangan desa. Bapak dan Ibu sekalian, contoh berikut adalah kegiatan prioritas untuk teknologi informasi dan komunikasi. Bisa dalam bentuk kegiatan pengolahan sistem informasi desa, penyediaan informasi pembangunan desa, pengadaan sarana prasarana teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Kemudian contoh-contoh lain untuk prioritas penggunaan dana desa terkait pencegahan stunting di desa. Bisa dalam bentuk pengelolaan advokasi, konvergensi pencegahan stunting, kemudian bisa dengan tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat, kemudian peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi, pengasuhan anak melalui kegiatan-kegiatan ibu dan anak, kesehatan ibu anak, konseling gizi, air bersih, sanitasi, dan lain sebagainya.
Untuk pengembangan desa wisata, ini antara lain bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata, promosi desa wisata melalui gelar budaya berbasis digital, pelatihan pengelolaan desa wisata, pengolahan desa wisata, dan seterusnya. Untuk pengembangan desa inklusif, kegiatannya antara lain kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan desa, bisa dalam bentuk pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan, APAR di desa, P3K untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian untuk mitigasi dan penanganan bencana non alam, ya ini seperti dengan Permendes nomor 13 yang saat ini kita jalankan adalah Desa Aman COVID-19. Tentu juga terkait dengan relawan Desa Aman COVID-19. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.